Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Zahwa Kirawa dari kelompok 4 dan ini semuanya teman saya. Boleh dong perkenalkan nama kalian siapa aja? Kenalin, nama aku Rizka Melania Agustina. Nama aku Marcella Salsa. Nama aku Najwa Putri Adini. Nama aku Jurgati Karolin Harepa. Nama aku Rika Brianti. Nama aku Rahmadifah Cahaya Intani. Oke. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu RT yang telah mendukung kegiatan kita hari ini dan juga ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini juga. Dan hari ini kami ingin berbagi bersama ibu-ibu semuanya tentang peran ibu dalam membangun generasi peduli literasi, karakter untuk keluarga yang berempati. Ibu-ibu pasti setuju semua ya, bahwa anak-anak zaman sekarang hidup di dunia yang cepat dan penuh tantangan. Kadang kita melihat anak-anak yang kurang peduli, sibuk dengan gadget, atau sulit menghargai perbedaan. Nah, disinilah peran ibu-ibu sangat penting bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa peduli dan empati sejak dini melalui kegiatan literasi kita kali ini. Ternyata kita bisa membantu anak-anak memahami makna kebaikan dan mengembangkan karakter yang penuh kasih. Selanjutnya, boleh dilanjutkan materinya bersama teman saya. Nah, sebelum lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih itu generasi peduli. Generasi peduli adalah anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki nilai hati yang peka terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, generasi peduli itu mempunyai 3 unsur nilai yang perlu dibangun. Yang pertama yaitu tolong menolong, 2 menghargai, 3 empati. Kalau nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya pintar, tapi juga berhati baik. Dan itu semua bisa dimulai dari rumah lewat hal-hal yang sederhana. Oke, materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Kak Salsa. Ya, nah selanjutnya ibu-ibu mungkin ada yang bertanya apa sih hubungannya literasi dengan karakter peduli. Ternyata literasi itu bukan hanya soal membaca atau menulis saja, tapi tentang bagaimana anak memahami isi bacaan dan menerapkannya ke dalam kehidupannya. Misalnya nih, saat anak membaca cerita tentang seseorang yang menolong orang lain, nah tanpa disadari anak ibu tuh akan belajar untuk meniru sikap baik tersebut. Atau bisa juga ketika ibu-ibu menceritakan dongeng sebelum tidur dan berdiskusi dengan isi ceritanya. Nah, itu merupakan proses literasi yang mengasah empati dan rasa peduli anak. Jadi lewat kegiatan sederhana seperti membaca bersama, kita sebenarnya sedang membentuk karakter anak dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Keno. Baik, terima kasih Ibu Caca yang sudah menjelaskan tentang hubungan literasi. Dan saya akan menjelaskan tentang contoh nyata sikap tolong menolong dan empati. Mari kita lihat contoh yang sering terjadi ya Ibu. Ada seorang anak, adik kakak saling tolong menolong membereskan mainan tanpa disuruh. Itu adalah contoh sikap berlaku tolong menolong. Dan kita juga ada contohnya ada seorang anak mendengarkan temannya yang sedang sedih tanpa mengejek. Itu sikap empati seorang anak untuk membantu temannya. Dan kita juga sebagai orang tua harus memperkuat sikap tolong menolong dan rasa empati kepada anak kita dan memberikan teladan kepada anak. Kalau ibu-ibu terbiasa menolong seperti tetangga, membagikan makanan, menolong ketika ada musibah, itu adalah sikap salah satu sikap tolong menolong yang harus kita ajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu meniru sikap tolong menolong yang telah kita laksanakan. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembicaraan kelima dari Terima kasih atas penjelasannya Kak Kara. Selanjutnya saya akan menjelaskan literasi sosial dan digital dalam membentuk kepedulian. Ibu-ibu, sekarang anak-anak kita tumbuh di era digital yang
hal yang positif. Misalnya, menulis kisah inspiratif, berbagai ucapan semangat, dan atau membagikan informasi bermanfaat. Jadi, seperti itu ibu-ibu bentuk literasi sosial dan digital. Bukan hanya bisa membaca dan menulis, tapi juga mampu berkomunikasi dengan empati dan menghargai orang-orang lain di dunia nyata. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan dengan Kak Ina. Ibu yang aku hormatin, kita tahu bahwa mempunyai sikap peduli kepada anak di zaman yang sekarang ini serba digital ini susah banget ya kan, betul apa betul? Betul. Ya. Nah tapi itu semua bisa kita tumbuhin sedikit demi sedikit dari rumah, mau dari kita semua sebagai keluarga, dari ibu, dari kakak, dari adik, itu bisa kita tumbuhin. Misalnya di lingkungan aku tuh ada teman yang cerita kalau adiknya itu kalau pagi suka marah-marah kalau dimintain bantuan. Nah, tapi tuh dia pengennya main terus, sedangkan mainnya itu ditemenin sama ibunya. Jadi ibunya itu punya ide, dia setiap mau minta tolong sama anaknya itu, dia selalu ngomong, Dek, temenin ibu dulu yuk, bantuin ibu ngerjain ini, nanti setelah itu kita main. Nah, lama-lama anak itu tuh tanpa disuruh dia mau ngebantu. Nah, dari situ kita tahu kalau daripada kita ngomong panjang lebar, kita ngomelin anak, jadi kita lebih baik contohin dulu nih kegiatannya tuh kayak apa, ngebantunya tuh kayak apa. Nah tadi kan kakak-kakak semua udah jelasin nih tentang tema kita hari ini, dan aku juga mau sedikit cerita nih. Di sini aku sekarang mau ngajak salah satu ibu yang mau ceritain pengalamannya dalam mendidik sikap rasa peduli anak. Kira-kira ada yang mau cerita? Boleh angkat tangan? Boleh. Baik, sebelumnya Sana jangan. Kalau dia main tuh, mainnya suka berantakan malam-malam gitu kan. Kadang kalau suruh beresin tuh agak susah, ya kan. Nah, tapi kalau setiap malam kita tuh kayak punya cerita dulu sebelum tidur. Nah di situ tuh ada ceritanya kalau seekor kucing dia main terus berantakan di mana-mana, tapi setelah main dia mau tiduran tuh susah karena banyak mainan. Nah di situ si kucingnya inisiatif buat beresin. Nah akhirnya anakku jadi keinspirasi dengan cerita itu. Jadi kalau dia main, ya udah dia beresin supaya kalau dia mau istirahat udah rapi. Oh, jadi dari cerita itu anak ibu terinspirasi buat ngeberesin mainan. Dari buku cerita sebelum tidur. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk tidur. Nah, boleh kasih tepuk tangannya di situ. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Irma untuk ceritanya. Dari cerita ini kita bisa simpulin kalau anak itu nggak bisa diajari lewat teori, tapi lewat keteladanan dan kasih sayang di kehidupan sehari-hari. Nah mungkin itu aja dari aku. Mungkin yang terakhir akan dibicarakan oleh Kak Iska. Ya. Baik ibu-ibu, karena ini udah di akhir acara, aku mau minta kakak-kakaknya untuk balik lagi ke depan biar kita ngobrol sama-sama nih, karena sudah ya. Ibu-ibu yang hebat nih, alhamdulillah materi kita sudah selesai tentang peran ibu di generasi peduli anak. Baik, akhir cerita ternyata gimana pun caranya kita tuh ibu-ibu tuh madrasah pertama untuk anak-anak nih. Dan dari situlah anak belajar gimana caranya jadi orang yang punya hati. Karena sebenarnya dari situlah anak-anak bisa belajar kasih sayang, sabar, dan peduli juga sama orang lain. Jadi yuk ibu-ibu mulai dari di rumah teruskan kebiasaan baik ini biar anak-anak bukan cuma hanya pintar tapi peka sama sekitar, biar mereka juga nggak pintar di otak tapi pintar juga di hati. Seperti itu. Terima kasih banyak ya ibu-ibu udah mau hadir di sini dengerin kita. Terus juga mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Semoga obrolan kita bisa menjadi pengingat kecil nih. Kalau setiap kasih dan perhatian ibu sekecil apapun itu berarti banget buat anak-anak. Seperti itu. Udah, kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semua karena tadi Ibu Irma udah baik banget nih mau ceritain pengalaman dalam mendidik anak.
Ini aku ada sedikit hadiah nih buat Ibu Irma karena udah berani nyampein ceritanya. Terima kasih Ibu Irma. Baik Ibu-ibu, aku punya sedikit bingkisan nih karena Ibu-ibu udah hadir di sini. Sedikit ada terima kasih kita. Ya, tanda terima kasih kita ada sedikit dopres lah untuk Ibu-ibu bawa pulang. Boleh dibagikan ke kakak-kakaknya? Terima kasih kakak, berkah ya kakak. Terima kasih. Terima kasih. Kami Caca. Tinggal bikin video yang CB, yang pertanyaan ya.